没有10分钟了。如果今天是世界末日，你会做什么？Hai halo Sobat Pizza. Kali ini Neng Pizza mau review film yang epic abis. Judulnya Last Sunrise. Film ini berasal dari Cina dan diproduksi tahun 2019. Disutradarai oleh Wan Ren yang bergenre adventure, drama, romance, science fiction, thriller dengan durasi 1 jam 43 menit. Film ini bercerita tentang dunia tanpa adanya pusat tata surya. Yap, matahari. Bagaimana jika matahari hilang? Akankah kehidupan tetap berjalan? Untuk jelasnya, yuk langsung saja ke review. Sebelum masuk lebih dalam, yuk kenalan dulu sama tokohnya. Kan tak kenal maka tak sayang. So check this out. Yang pertama ada Sun Yang, tokoh utama pria, berprofesi sebagai astronom lepas dan tipikal orang yang sulit bergaul. Yang kedua ada Cheng Mu, tokoh utama wanita, berprofesi sebagai mahasiswa. Dia masih sangat polos, cenderung, intinya dia sangat berbanding terbalik dengan Sun Yang. 介意我抽烟吗？介意孙杨最烦抽烟的人。你叫孙杨啊？ Yang ketiga ada Wang Yun, tokoh pembantu yang berprofesi sebagai pemimpin perusahaan Helios, perusahaan yang bergerak di teknologi surya. Dan dia sedikit angkuh. Yang keempat, Ilsa, robot AI kepunyaan Sun Yang selalu ada untuk Sun Yang, dan bahkan menjadi kepercayaan Sun Yang. Yang kelima ada 2 orang asing, pemeran figuran yang memiliki peran yang lumayan penting di akhir film nanti. Sekarang berlanjut ke isi ceritanya. Di scene awal ditampilkan penggambaran bumi dalam keadaan gelap, seperti mati lampu, dan tampak rasi bintang serta planet-planet terlihat amat jelas dari bumi. Ada apa ya dengan bumi? Film ini berlatar belakang bumi yang telah beralih ke teknologi surya atau generasi surya. Semua alatnya bersumber dari matahari, karena matahari memiliki energi yang bersih, aman, dan ada di mana-mana. Adegan berpindah kepada Sun Yang. Hampir tiap hari, ia bangun dengan dibangunkan oleh Ilsa, robot AI kesayangan Sun Yang. Ilsa lah yang selalu mengingatkan Sun Yang tentang jadwalnya. 早上好，孙杨，现在是早上9点01分，该起床了。可真就给我1分。今天的工作计划和过去的2586天。 Sun Yang berprofesi sebagai astronom lepas menemukan kejanggalan dalam suatu analisis data satelit Helios. Ia menemukan bahwa bintang yang bernama KIC 864 menghilang secara misterius. Hal ini membuatnya khawatir tentang nasib matahari, karena frekuensi kedap-kedip matahari kala itu sama dengan KIC 864 sebelum menghilang. Sun Yang pun mengatakan kekhawatirannya kepada Wang Yun. Namun Wang Yun bersikeras bahwa hal tersebut tidak pernah ada. 和之前消失的 KIC 846号恒星有96%的相似度，我想请问一下，您对此事有什么样的看法？ Helios 一半的资金都用在了天文观测跟数据分析上，但这位先生说的这个恒星，对不起，我从来没有听说过。当然了，我也欣赏一些民间科学家的热情，但他们毕竟缺乏一些专业性，所以我希望大家。 Di film Last Sunrise ini terdapat 4 distrik. Distrik 1, distrik 2, distrik 3, dan distrik 4. Di antara distrik ini ada distrik yang belum menggunakan teknologi surya secara keseluruhan, yaitu distrik 4. Ada apa ya dengan distrik 4? Sun yang baru saja bangun mendapatkan info bahwa cahaya matahari turun 15% dan akan terus turun. Sun Yang pun menghubungi Wang Yun untuk mencari cara agar hal ini bisa diatasi. Namun, Wang Yun pun terdengar menyerah dan tidak bisa melakukan apapun. 的亮度已经下降了15%，而且还在持续下降。你什么意思啊？那好消息呢？好消息是，看来打赌还是你赢了。KIC 846的异常不是偶然。靠！
打给王云。你的通讯录中没有王云。我是让你想办法找到他的电话。我连接上了 Helios 的人工智能网络，我需要一个说服接入电话的理由。试试输入 KSC846。我说你是在直播里提问 KIC846号星的人，接通了。你是不是根本就知道 KSC846的事情？是。太阳会不会也像 KSC846一样？喂，喂，喂！如果现在是世界末日，你打算怎么办？想办法活下去。在1、2T 之间有一个太阳能发电厂，往北5公里有一座房子。如果你活下去，记得过来找我。那还剩多长时间？光从太阳到地球需要多久8分20秒。 Mengetahui bahwa waktu itu tak mungkin cukup, ia bertanya kepada Ilsa, di tempat mana agar ia bisa melihat matahari dengan jelas. Dan Ilsa pun memberitahu untuk pergi ke jendela milik tetangga apartemennya. Peristiwa itulah yang mengawali pertemuan Sun Yang dan Chenmu. Dari jendela apartemen Chengmu, mereka berdua melihat detik-detik hilangnya matahari. Banyak yang tidak mengira bahwa kedap-kedip matahari adalah pertanda buruk. 我们没有10分钟了。如果今天是世界末日，你会做什么？我现在就让你感受一下什么叫世界末日。可以看到太阳出现了比之前更强烈的闪烁，这样的景观简直是百年一遇，太美了。我们可以看到，现在很多路人正在共同目睹这一全球盛世。据我们在地球另一边的记者报道，当地的人们也都目睹着闪烁日趋强烈的超级月亮。 Peristiwa yang sangat mengerikan akan terjadi di hadapan mereka. Cahaya matahari perlahan mengalami penurunan. Kedap-kedipnya semakin cepat. Langit perlahan gelap. Dan boom! Semuanya menjadi gelap total. Sinyal terputus, teknologi perlahan mati. 刚才是怎么回事呀？ 我没有死。 Sistem-sistem yang ada pun ikut melambat. Saya tak bisa bayangkan betapa gregetnya suasana di situ. Ilsa pun ikutan mati. Namun, untung saja sistem Ilsa kala itu hanya mati selama 2 menit karena gangguan elektromagnetik. Sun Yang bertanya kepada Ilsa apa yang akan terjadi selanjutnya, dan jawabannya pun cukup mencengangkan bagi saya pribadi. Jawabannya adalah, temperatur dunia akan turun menjadi 0 derajat Fahrenheit dalam seminggu dan menjadi minus 100 derajat Fahrenheit dalam setahun. Wow, suhu macam apa itu? Oksigen perlahan akan habis, semua makhluk hidup perlahan akan mati, dan bumi akan menjadi planet beku. Dari sini saja saya tak bisa berpikir akan nasib ke depannya. Akhirnya, Sun Yang dan Chenmu bergegas menuju rumah Wang Yun mengendarai mobil Chengmu dengan sisa baterai yang ada. Setelah beberapa lama, sampailah di rumah Wang Yun. Di situ juga ada 2 orang asing. Sun Yang dan Chenmu memutuskan untuk bermalam di sana. Namun, 2 orang asing melanjutkan perjalanan. Tengah malam, Sun Yang terbangun. Ia melihat Wang Yun duduk di tengah ruangan sambil minum alkohol. Sun Yang pun mengakhiri Wang Yun untuk bertanya, bagaimana matahari bisa menghilang? Wang Yun pun menjawab, matahari hilang ditelan oleh lubang cacing. Wang Yun tak punya cara untuk mengatasi ini. Dia sudah menyerah. Namun, Wang Yun menyuruh Sun Yang
untuk pergi ke daerah yang berkoordinat 116 derajat bujur timur dan 40 derajat bujur utara, yang ternyata adalah distrik 4, untuk bertahan hidup. Dan Wang Yun memberi jam tangan manual. Jam tangan manual ini tanpa menggunakan listrik dan bisa digunakan asal penggunanya tetap berjalan atau bergerak. Perjalanan menegangkan pun dimulai. Sebelum menuju ke distrik 4, Sun Yang harus mengantar Cheng Mu ke distrik 2 untuk kembali bersama orang tuanya. Sepanjang perjalanan gelap, oksigen mulai terasa menipis. Di jalan-jalan banyak sekali orang yang minta tolong. Dalam scene ini cukup mengoyak nurani saya. Di satu sisi saya ingin membantu orang, di sisi lain saya tidak punya banyak kesempatan. Sampailah mereka di apartemen orang tua Cheng Mu. Tidak dikira-kira, hal buruk terjadi. Orang tua Cheng Mu tewas dibunuh perampok dengan meninggalkan surat ulang tahun untuk Cheng Mu. Sendu tangis mengisak Cheng Mu. Dan untuk pertama kalinya, Sun Yang menghibur seorang wanita. Bibit rasa suka Sun Yang mulai tumbuh. Akhirnya mereka berdua sepakat untuk berangkat ke distrik 4 bersama-sama. Suatu ketika mobil yang dikendarai mereka mogok. Sun Yang pun harus keluar untuk membenarkan mobilnya. Tiba-tiba ada orang tak diketahui mengejar mereka. Sun Yang pun berlari ke dalam mobil. Alhasil luka kakinya yang ia dapat karena dirampok orang beberapa hari yang lalu makin terasa sakit. Ia nampak kesakitan, tapi untung saja mereka berdua bisa lolos dari kejaran. Sun Yang merasa sangat kesakitan. Cheng Mu pun beranikan diri untuk belajar menyetir. Akhirnya, yang menyetir mobil si Cheng Mu. Tapi, jalan yang Cheng Mu lalui salah. Karena kala itu Sun Yang sedang tertidur. Seharusnya mereka sampai di distrik 4, namun malah ke distrik 3. Sun Yang merasa kesal, namun ia juga menyesal. Ditambah lagi, baterai mobil mereka juga habis. Mereka memutuskan untuk mengisi baterai mobil. Setelah mencari-cari dan hampir menyerah, mereka menemukan suatu rumah yang bercahaya, sedangkan sekelilingnya padam. Mereka menuju ke rumah tersebut dan tertulis sedia listrik. Kecurigaan Sun Yang muncul. Bagaimana hal itu bisa terjadi? Mereka masuk dan bertemu dengan sepasang sejoli parubaya menawarkan untuk mengisi baterai dengan meminta kunci mobilnya. Kecurigaan Sun Yang benar adanya. Dua sejoli tadi ternyata adalah penipu. Sempat terjadi baku hantam. Kala itu pula, Cheng Mu dikunci di dalam kamar mandi. Akhirnya, mobil mereka tidak dapat diselamatkan. Mobil mereka dibawa lari oleh kedua sejoli tadi. Parahnya lagi, tas Cheng Mu yang berisi persediaan makanan ada di dalam mobil tersebut. Sun Yang hampir menyerah. Ditambah lagi dengan kondisi kakinya tidak memungkinkan untuk melanjutkan perjalanan. Tetapi, Cheng Mu mengembalikan semangat Sun Yang untuk tetap melanjutkan perjalanan. Hati Sun Yang pun luluh dan mereka melanjutkan perjalanan. Perjalanan amat berat menghadang mereka. Mereka harus berjalan amat sangat jauh. Ditambah lagi dengan oksigen yang semakin menipis. Setelah perjalanan yang cukup amat sangat panjang, sampailah mereka di sebuah pabrik batu bara. Dan ternyata ini masih di distrik 3. Jadi singkatnya, distrik 1 itu sudah beralih seluruhnya ke teknologi surya. Distrik 2 pun juga. Distrik 3 menggunakan batu bara. Distrik 4 menggunakan apa yo? Nanti kita lihat di akhir cerita. Terkejutlah mereka berdua saat melihat mobil mereka yang dicuri terparkir di pabrik itu. Namun, peristiwa yang tak disangka-sangka terjadi di hadapan mereka. Dua sejoli yang mencuri mobil mereka tadi ditembak mati di tempat oleh segerombolan mafia. Karena dua sejoli tersebut tidak mau bekerja di pabrik batu bara tersebut. Kala itu, Cheng Mu dan Sun Yang bersembunyi di balik mobil. Cheng Mu pun berteriak. Mafia tadi mendengar teriakan Cheng Mu dan berjalan menuju arah Cheng Mu dan Sun Yang. Sebelum tertangkap, Sun Yang berpesan kepada Cheng Mu untuk pergi tanpa dirinya, sementara Sun Yang akan mengalihkan perhatian. Misi pun dijalankan. Sun Yang tertangkap oleh mafia. Namun, Cheng Mu tak tinggal diam melihat temannya tersiksa. Orang yang tertangkap akan dijadikan budak. Mafia tadi mempunyai tujuan. Jika budaknya bekerja dengan benar dan pabrik tetap hidup, maka para budak tetap mendapatkan listrik dan oksigen. Namun, Sun Yang menentangnya dengan alasan karena batu bara adalah energi yang tidak dapat diperbarui. Karena hal itu, Sun Yang pun dipenjara. Cheng Mu yang mengetahui bahwa Sun Yang dipenjara, ia berinisiatif untuk menyelamatkan Sun Yang. Cheng Mu memukul gembok penjara Sun Yang dengan pipa besi. Setelah beberapa waktu, akhirnya penjara terbuka. Mengetahui bahwa tahanan hendak kabur, mafia pun bergegas ke sumber suara atau penjara. Penjara tempat Sun Yang dipenjara. Aksi kejar-kejaran pun tak terelakkan. Sun Yang dan Cheng Mu berlari, dikejar mafia dengan menggunakan pistol.
baku tembak pun terjadi. Tembakan-tembakan pun dilancarkan oleh para mafia. Satu tembakan mengenai paha Sun Yang. Singkat cerita, Sun Yang dan Chen Mu berhasil lolos dari kejaran para mafia, walau Sun Yang mendapat satu tembakan di pahanya. Mereka pun bergegas menuju distrik 4 dan berhasil membawa kabur mobil mereka. Mereka pun melanjutkan perjalanan ke distrik 4. Setelah beberapa waktu mengendarai mobil, dari kejauhan terlihat sebuah kota dengan cahaya dan uap. Sun Yang pun sadar, itulah kota yang dimaksud oleh Wang Yun. Kota dengan kemungkinan untuk bertahan hidup. Di sini kita bisa lihat bahwa distrik 4 adalah distrik dengan menggunakan energi panas bumi. Jika kita tahu energi panas bumi dapat digunakan untuk membangkitkan listrik dalam waktu yang sangat lama dan dapat menunjang kehidupan. Sun Yang dan Chen Mu dapat tersenyum lega. Sialnya, saat mereka ingin melanjutkan perjalanan, baterai mobil mereka habis dan terlihat perlahan oksigen menipis, kaca-kaca mobil pun mulai membeku. Ditambah lagi dengan oksigen yang menipis. Mereka berdua memutuskan untuk tinggal di dalam mobil, menikmati detik-detik akhir hidup mereka dengan satu botol oksigen yang Sun Yang dapat dari pabrik batu bara tadi. Cheng Mu kesal dengan keadaan. Dia menangis. Namun, lagi-lagi Sun Yang menghiburnya. Mereka memutuskan untuk duduk berdampingan. Sun Yang pun menyatakan perasaan kepada Cheng Mu. Di scene selanjutnya, nampak Cheng Mu terbangun dari tidurnya dengan tangan berpegangan dengan Sun Yang. Cheng Mu pun memanggil-manggil Sun Yang, tapi Sun Yang tak kunjung bangun. Dan tampak Cheng Mu menangis. Jam manual Sun Yang pun tak bergerak jarumnya. Tak lama kemudian, dari kejauhan tampak sorot lampu mobil yang tak lain adalah mobil dua orang asing yang sempat bertemu di rumah Wang Yun. Dua orang asing tersebut menyelamatkan Cheng Mu dan Sun Yang dan membawanya ke distrik 4 bersama-sama. Film ini ditutup dengan adegan jam manual Sun Yang yang kembali bergerak jarumnya. Tapi tak dijelaskan apakah Sun Yang hidup atau tidak. Dan tada, film pun selesai. Film ini mengajarkan kita bagaimana cara survive di keadaan yang paling buruk. Tonton film ini jika kalian sedang membutuhkan asupan semangat. Film ini recommended buat kalian. Bagi Neng bisa sih IMDb-nya dari 1 sampai 10, Neng kasih 8,5 deh. Nah, sekian dulu ya Sobat Pisa reviewnya. Tonton terus review film dari Pisa Review ya. Dan dukung kami dengan like, comment, subscribe, dan share video Pisa Review. Thank you semuanya. Dadah!